Lihat memang harga emas dunia sedang rally dan juga tidak menutup kemungkinan akan mencapai 120 US dollar begitu ya harganya kalau kita lihat karena iya ketika kita melihat ketidakpastian juga secara global geopolitik di antara Eropa Timur begitu ya Ya, Rusia dan juga Barat ini sedang bergejolak atau mungkin kalau kita compare juga dengan inflasi Amerika Serikat yang sedang melambung tinggi juga apakah yang mana sebenarnya yang akan membuat faktor paling kencang begitu atau pendorong paling kuat untuk harga emas melesat naik? ya kalau dilihat bulan Februari memang lebih condong ke geopolitik ya, terutama setelah risalah dari FOMC bulan Januari yang mengatakan bahwa sebenarnya kurang lebih pandangan The Fed ini tidak se-hawkish ekspektasi pasar. Waktu itu ekspektasi pasar bulan Januari yang menekan harga emas sepanjang bulan hampir 2%. Bulan Maret adalah waktu yang pas untuk The Fed menaikkan suku bunga hingga 50 BPS. Namun ternyata tampaknya dengan komentar The Fed pada risalah kemarin, ekspektasi pasar kemudian menurun gitu, menjadi mungkin hanya 25 BPS. Nah, di tengah ekspektasi pasar yang menurun mengenai kenaikan suku bunga The Fed, kemudian tensi mulai tinggi di Eropa Timur. Nah, ini sebenarnya menyebabkan harga emas kemudian naik hampir sudah melewati 5,7% sepanjang bulan Februari. Jadi kalau misalnya dilihat bulan Februari memang lebih condong ke perang dibanding The Fed. Cuman kalau bulan Maret, nah ini mungkin akan beralih lagi view investor, fokus investor nggak lagi mengenai perang karena kan Putin dan Biden juga udah mulai dijadwalkan untuk bertemu untuk membahas Ukraina. Nah bulan Maret fokusnya kembali ke The Fed karena bulan Maret ini digadang-gadang akan menjadi waktu untuk The Fed mulai meninggalkan suku bunga 0% alias kenaikan suku bunga. Ya, dengan banyaknya penggerak tentunya atau mungkin sebagai pendorong ketika kita melihat pertemuan Biden dan juga Ya. Putin yang mungkin akan meredakan juga kondisi di ketegangan geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina. Apakah ini membuat sebuah kepastian bahwa ya ketegangannya akan mereda dan juga harga emas juga mungkin akan mulai turun lagi? Ya memang kalau dilihat ini menjadi salah satu langkah maju bagi Rusia di tengah tensi yang memanas ya dengan Ukraina. Rusia kemudian membuka pintu bagi Biden untuk berdiskusi supaya Ukraina ini kelar. Cuman di satu sisi banyak laporan yang mengatakan bahwa ya Rusia pasukannya tetap ada gitu, militernya masih ada di perbatasan. Ini yang sebenarnya masih menimbulkan ketidakpastian. Apakah ini benar-benar mereda? Apakah niatan ini benar-benar nyata atau sebenarnya ini hanya untuk apa ya? Untuk sebagai ini aja meredakan pasar saja, pasar-pasar komoditas gitu. Cuman memang kalau dilihat faktornya masih condong ke The Fed untuk bulan depan ya. Dan juga ini kan memang menjadi salah satu The Fed ini bank sentral yang menjadi poros dunia, apalagi Amerika negara adidaya. Jadi memang dampaknya akan besar sehingga ini yang menjadi sorotan bagi investor, terutama bagi investor emas. Nah, oke, kalau kita lihat mungkin tingkat inflasi yang tinggi secara global juga membuat harga emas yang atraktif. Tetapi di sisi lain juga kalau kita lihat tren bunga juga atau suku bunga acuan dari berbagai bank sentral juga sudah mulai akan menekan begitu ya permintaan emas juga ke depannya. Tapi Anda melihat seperti apa sih tren harga emas juga ketika memang itu terjadi? Ya memang kalau dilihat secara global kan mulai ada pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2022. Ini yang sebenarnya akan menekan harga emas. Emas ini kan sebagai aset safe haven di mana fungsinya adalah sebagai lindung nilai dari ketidakpastian ekonomi bahkan sampai politik gitu. Namun ketika ekonomi mulai bangkit, risiko Covid sudah mulai berkurang dengan adanya vaksinasi, kemudian risiko dari keterpurukan ekonomi juga sudah mulai berkurang dari reopening ekonomi. Nah ini yang sebenarnya kemudian menekan emas. Ditambah dengan buah dari reopening ekonomi ini yang membuat bank sentral berani menaikkan suku bunga. Nah ini sebenarnya menjadi beban emas di tahun 2022. Mungkin kalau misalnya proyeksi analis-analis itu di sekitaran 1.500 sampai 1.600 US dollar per troy ounce. Walaupun memang kalau kita lihat sekarang bahkan minggu lalu sudah menyentuh 1.900, tapi perlu diingat itu sementara karena ini sentimen dari tensi geopolitik yang memanas di Eropa Timur. Oke, berarti Anda melihat harga emas berpeluang besar menyentuh level 2.000 US dollar per troy ounce ya? Menurut saya tidak, tidak karena yaitu bulan Maret The Fed udah
naikin suku bunga, dan sebelum The Fed sebenarnya kan kemarin udah ada Bank Sentral Inggris, kemudian bank sentral lainnya udah mulai menaikkan suku bunga. Ini artinya apa? Artinya para negara ini udah mulai optimis terhadap pemulihan ekonomi, sehingga emas sebagai aset safe haven ini udah tidak terlalu mengkilap lah seperti itu. Kalau kita berkaca pada tren kenaikan harga komoditas, utamanya mungkin kalau kita berkaca yang lalu begitu ya, kenaikan harga batubara, emiten-emiten batubara tidak mampu mengambil sebuah momentum begitu untuk meraup keuntungan. Tapi di satu sisi kalau misalnya kita lihat secara tren emiten emas begitu ya, atau komoditas emas dalam negeri kita, apakah bisa memicu produksi sehingga tentunya bisa mengambil sebuah momentum dari kenaikan harga emas ini? Ya memang kalau untuk produksi bisa, tapi dalam arti karena memang udah dari opening ekonomi. Jadi ketika produksi kemarin terhambat karena ada COVID sehingga tambang tidak operasi secara optimal, di tahun 2020 itu dengan ada vaksinasi di Indonesia misalnya yang ditargetkan mencapai 70%, artinya kita udah mencapai herd immunity. Nah ini yang bisa membuat para produsen ini membuka produksinya lagi. Cuman kalau misalnya mengenai kinerja, misalnya kita bahas kinerja, produsen emas ini kalau dilihat ASP mungkin tidak akan setinggi tahun 2020, atau averaging selling price-nya tidak akan seperti 2020. Cuman menariknya emiten emas seperti Antam atau Merdeka Copper Gold, mereka ditopang oleh hasil tambang lainnya, hasil tambang logam. Kalau misalnya Merdeka Copper Gold atau MDKA dia ditopang oleh tembaganya, kemudian Antam dia ditopang oleh nikel. Jadi walaupun emas kemudian harganya turun, nah ini kalau secara kinerja dia masih ada penopang lainnya gitu. Ini yang membuat sebenarnya kinerja MDK di tahun 2021 misalnya itu bertumbuh 18% pendapatan. Kemudian Antam juga kemungkinan akan bertumbuh karena penjualan ferronikelnya yang tinggi di tengah permintaan untuk baja di Cina. Nah ini yang sebenarnya menopang kinerja emiten emas, yang malah emasnya yang tidak terlalu, pendapatannya tidak terlalu bagus, tapi dari hasil bumi lain yang